Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo, apa kabar semuanya? Saya Tinur Hayati. Tentunya di channel kesayangan kita yaitu channel Citra. Saya ingin menjelaskan atau membawakan sebuah tema yaitu Al-Quran sebagai keajaiban dalam menarik rezeki. Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber keajaiban, baik itu keajaiban sholawat, keajaiban birrul walidain, keajaiban tahajud, keajaiban segalanya itu bersumber dari keajaiban Al-Quran. Kenapa saya mengatakan Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber keajaiban? Karena Al-Quran sendiri merupakan keajaiban yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad SAW. Memang ada hubungannya keajaiban Al-Quran dengan menarik rezeki. Tentu ada, karena di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan rezeki yang dijamin maupun rezeki yang digantung. Dan sudah banyak ayat-ayat tentang rezeki di dalam Al-Quran. Yang pertama itu. Yang kedua, kita juga pernah mendengar atau pernah bahkan membaca testimoni-testimoni orang atau menonton testimoni orang tentang keajaiban, salah satunya yaitu keajaiban surat Al-Waqiah untuk menarik rezeki, atau keajaiban surat Al-Fatihah dalam mengabulkan hajat-hajat kita, atau ada juga keajaiban surat Al-Insyirah. Coba kita perhatikan orang yang konsen dalam Al-Quran, orang yang akrab dengan Al-Quran, atau orang yang berusaha untuk menghafal Al-Quran, atau setiap hari tidak terlewat membaca Al-Quran, kehidupannya itu berkah, kehidupannya itu tidak susah, kehidupannya itu berlimpah. Karena apa? Karena Al-Quran itu membawa atau bisa menarik rezeki. Karena Al-Quran itu memberi ketenangan kepada kita. Karena Al-Quran itu, karena membaca Al-Quran itu membawa kebahagiaan kepada kita, sehingga kita bisa menarik kebahagiaan-kebahagiaan lainnya. Itu yang saya amati, dan saya pernah merasakannya sendiri ketika saya dulu sebagai seorang guru ngaji dan sedikit-sedikit menghafal Al-Quran, walaupun bukan seorang tahfidz ya, tapi saya sedikit-sedikit menghafalkan Al-Quran saat itu, dan berusaha untuk murojaah. Kehidupan itu berkah, dan semua urusan itu dilancarkan. Tidak ada urusan yang sulit, tidak ada ujian yang begitu sulit menghadapi saya. Jadi itu sedikit pengamatan saya, dan saya juga merasakan sendiri ketika saya dulu sebagai guru ngaji dan sebagai penghafal Al-Quran, sangat merasakan bagaimana kemudahan-kemudahan Allah berikan kepada saya, bagaimana Allah itu memberikan keberkahan walaupun tidak berlimpah banget, tapi setiap saya butuhkan ada aja rezekinya, setiap saya ingin sesuatu ada aja pertolongan Allah itu. Jadi coba perhatikan lagi para penghafal Al-Quran atau orang yang konsen dalam hal Al-Quran, mereka itu hidupnya bahagia, hidupnya tidak merasa kesusahan, tidak sengsara gitu. Orang yang menghafal Al-Quran atau konsen dalam hal Al-Quran, hidupnya tidak ada yang sengsara, hidupnya berkah, bahkan mereka bisa menarik orang-orang di sekitarnya menuju kebahagiaan. Bahkan mereka bisa memberikan cahaya kepada orang-orang di sekitarnya. Saya
punya seorang kakek dan beliau sudah almarhum. Beliau dalam hidupnya itu benar-benar mengabdikan diri untuk mengajar ngaji, mengajar membaca Al-Quran dari pengajian ke pengajian dan dari madrasah ke madrasah, dan beliau itu setiap 3 hari sekali hatam Al-Quran. Dan saya perhatikan hidupnya itu tenang, hidupnya itu bahagia, walaupun ya kalau ujian pasti ada, namanya hidup ujian pasti ada, tapi ujiannya itu tidak berat. Ujian yang Allah berikan itu tidak apa biasa-biasa aja. Jadi apa ya, hidupnya itu enak banget, pas meninggalnya juga enak banget. eh, Subhanallah pokoknya. Jadi kita perhatikan orang-orang yang konsen dalam hal Al-Quran, hidupnya itu eh, berkah, hidupnya itu bahagia. Kenapa? Dan itu juga berpengaruh terhadap rezeki dan apa yang dia dapatkan. Jadi intinya saya ingin mengajak kepada adik-adik semua, kepada eh, teman-teman semua, ayo kita kembali ke Al-Quran. Ayo, saya juga mengajak kepada diri saya sendiri, ayo kembali kita membaca Al-Quran. Ayo kembali kita mempelajari Al-Quran. Ayo kita kembali untuk menghafalkan Al-Quran, walaupun satu hari satu ayat, walaupun kita membaca satu hari satu ayat dan terus bertambah hingga satu hari satu lembar, lalu meningkat lagi satu hari 3 lembar sampai satu hari satu juz. Nah seperti itu. Jadi ayo, barang siapapun yang sekarang sedang berkesusahan, sekarang sedang mengalami masalah-masalah besar, sekarang sedang dirundung sakit, sekarang sedang menunggu jodoh, yuk kita kembali ke Al-Quran, yuk kita kembali hidupkan malam-malam kita dengan Al-Quran, karena Al-Quran merupakan obat dari segala obat, dan Al-Quran merupakan jawaban dari semua permasalahan kita. Bagi adik-adikku yang pernah di sekolah atau di pesantren menghafal Al-Quran dan sekarang setelah dewasa lupa akan hafalannya, yuk kembali kita murojaah, yuk kembali kita amalkan Al-Quran, yuk kembali kita hafalkan Al-Quran, karena keajaiban-keajaiban itu pasti datang kepada penghafal Al-Quran. Jangan dilupakan. Jangan ketika kita sekolah, ketika kita pesantren, kita menghafal Al-Quran, sehingga ya saya yakin ketika sekolah kita akan merasakan kemudahan-kemudahan dalam belajar, kemudahan-kemudahan dalam hal rezeki. Nah, tetapi ketika kita berumah tangga dan masalah lebih pelik, bahkan kita melupakan Al-Quran. Nah itulah kesalahannya di situ. Kita banyak yang melupakan hafalan-hafalan kita, sehingga ya akan semakin sulit, hidup itu akan semakin sulit jika kita melupakan Al-Quran, bahkan kita tidak membacanya sama sekali. Nauzubillahi min dalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal seperti itu. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang terus istiqomah dalam menghafal Al-Quran. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan menginspirasi untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.